Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama guruku istimewa. Ya, baik, di sini kita akan melanjutkan halaman 144. Kita akan membahas nomor 26, 27, 28, 29 dan 30. Nah, di sini nomor 26 itu tentang teks tata surya. Nah, di sini kita lihat bahwa pola yang terbentuk di sini ada 3 planet, di mana planet ini adalah yang pertama Venus, kedua Bumi, dan ketiga Mars, dan seterusnya. Jadi polanya itu Venus, Bumi, Mars, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Nah, di sini ada pertanyaannya nomor 26. Dari pertanyaan ini kita harus menentukan planet yang ada di urutan kelima pada tali ke-6 adalah planet. Nah, di sini kita bisa menghitungnya bahwa hiasan adalah 10 tali. Setiap tali terdiri atas 10 gambar planet yang disusun sesuai pola. Planet urutan ke-10. Nah, berarti di sini 10 dikali dengan gambar planet yang ada di urutan kelima. Nah, jadi dikali dengan gambar yang kelima, lalu ditambah 5. 5 ini dari sisa 5 planet ya, karena ada 10 gambar planet. Jadi ini 5 dikali dan ditambah 5, hasilnya 55. Nah, karena tadi kita melihat bahwa polanya itu selalu berulang kelipatan 3 ya. Selalu berulang kelipatan 3 seperti Venus, Bumi, dan Mars. Ini 3 kali, berarti kita membaginya 55 dibagi dengan 3, hasilnya 18. Nah, karena 55 dibagi 3 ini 54, maka sisanya itu 1. Jadi yang kita ambilnya itu yaitu sisanya 1. Nah, jadi urutan ke-1 itu untuk setiap polanya apa? Planet apa? Planet Venus. Jadi jawabannya adalah Venus ya. Nomor 26 ini jawabannya Venus. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 27. Nah, di sini ada 3 jenis telur yang biasa dikonsumsi sebagai bahan makanan, yaitu telur ayam, telur puyuh, dan telur bebek. Pada setiap butir telur ayam negeri atau telur ayam kampung terkandung protein sekitar 6 gram. Kita tulis dulu. Setiap butir telur ayam itu 6 gram protein. Nah, kemudian protein yang terkandung dalam sebutir telur puyuh 1 gram lebih tinggi dibanding sebutir telur ayam. Jadi lebih tinggi, maka 6 ditambah 1, 7 gram protein. Ini untuk telur puyuh. Kemudian pada sebutir telur bebek terkandung protein 3 gram. Maka telur bebek ini 7 ditambah 3, itu 10 gram. Untuk telur bebek ini 10 gram. Nah, lalu di sini pertanyaannya, diketahui Fadil adalah anak berusia 8 tahun. Nah, berusia 8 tahun ini berarti di mana? Nah, Fadil ini 8 tahun itu artinya membutuhkan 49 protein. Kemudian kalau Adam itu berusia 5 tahun, berarti Adam membutuhkan 35 protein. Di sini ada 5 tahun, berarti 35 gram protein. Nah, pertanyaannya di sini kita harus mencentang kolom benar dan salah. Jika Fadil memakan 3 butir telur ayam, 3 butir telur puyuh, dan 1 butir telur bebek dalam 1 hari, Fadil telah mencukupi kebutuhan protein harinya. Berarti kita bisa menentukannya 3 butir telur ayam, berarti 3, telur ayam berapa? 6, 3 dikali 6 ya, telur ayam ditambah
3 butir telur puyuh, berarti 3 dikali telur puyuh 7 ditambah 1 butir telur bebek, berarti 1 dikali 10. Telur bebek itu 10. Maka kita jumlahkan 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, 1 kali 10 10. Hasilnya 49 gram protein. Jadi ini jawabannya benar ya, karena telah mencukupi, dimana tadi Padil ini mencukupinya itu 49 gram protein ya, jadi sama. Lanjut ke pernyataan 2. Jika hari ini Adam memakan 2 butir telur ayam, berarti telur ayam itu tadi 6, berarti 2 dikali 6, dan 1 butir telur puyuh, 1 dikali butir puyuh itu 7, 1 kali 7 sama dengan 7. Adam masih memerlukan 16 gram protein. Kita hitung 2 kali 6, 12, 1 kali 7, 7, 12 tambah 7, 19. Jadi yang didapatkan itu 19 gram protein. Di sini masih memerlukan 16 gram, berarti karena Adam itu tadi membutuhkan 35, maka 35 dikurangi 19 itu 16. Jadi hasilnya benar ya, memerlukan 16 gram protein. Oke, selanjutnya ke pernyataan 3. Di sini, jika Padil baru memakan 3 butir telur ayam dan Adam baru memakan 2 butir telur ayam, total protein yang masih dibutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan protein harian dapat diperoleh dengan memakan 8 butir telur ayam. Kita bisa menghitungnya tadi bahwa Padil itu memerlukan 3 butir, berarti 3 dikali 6 butir ayam tadi proteinnya, dan si Adam 2 dikali 6, 18 ditambah 12, hasilnya 30 gram protein. Nah, agar kita bisa menemukan berapa protein yang mereka butuhkan, kita bisa harus jumlahkan dulu protein yang mereka butuhkan antara Adam dan Padil. Kita jumlahkan, Adam itu perlu 49 dan Padil itu perlu 49 dan Adam perlu 35. Kita jumlahkan, hasilnya 84. Nah, karena tadi mereka sudah memakan 30, maka kita bisa kurangkan jumlah keseluruhannya 84 dikurangi 30 sama dengan 54. Nah, lalu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan protein harian, mereka minimal itu mengonsumsi 54 dibagi 6. 6 ini dari mana? Telur ayam ya, 6 gram protein. Hasilnya 9 butir telur ayam. Jadi yang mereka butuhkan itu 9 butir. Sedangkan di sini 8 butir telur ayam. Jadi jawabannya salah. Yang terakhir, pernyataan 4. Padil dapat memenuhi kebutuhan protein hariannya dengan mengonsumsi 4 butir telur bebek, berarti 4 dikali telur bebek itu 10, dan 1,5 butir telur ayam, berarti 1,5 dikali 6. 6 ini telur ayam. Kemudian kita jumlahkan 4 kali 10, 40, 1,5 kali 6, 9. Jadi hasilnya 49 gram. Padil dapat memenuhi kebutuhan protein hariannya. Nah, di sini Padil itu tadi berapa? Untuk membutuhkan, Padil itu perlu 49 gram. Jadi sama ya, untuk jawaban pernyataan 4 ini benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 28. Di sini ada tabel ya. Siswa ada berat badan siswa.
Nah, karena di sini kita menentukan berapa banyak berat badan yang 32 sampai 37, 38 sampai 43, 44 sampai 49, 50 sampai 55, itu kita bisa melihat tabel pertanyaan 28. Di sini ada turus dan banyak siswa. Kalau turus ini berarti kita menggunakan garis-garis seperti ini. Jawabannya kalau 32 sampai 37 itu ada 8 siswa. Kemudian yang 38 sampai 43 ada 4 siswa. Ditulis 4 di sini banyak siswa. 44 sampai 49 kilo itu turusnya 5. Di sini ditulis banyak siswa 5. Dan yang ke 50 sampai 55 itu banyaknya 3. Di sini 3. Nah, untuk pertanyaan 28 ini cukup mudah ya. Intinya kita bisa mencari berat badan yang ada di tabel. Selanjutnya di sini ada pertanyaan nomor ini teks untuk 29 dan 30. Di sini ada diagram abrasi dan akresi ya. Nah, kita lihat bahwa setiap tahunnya itu ini meningkatnya itu sekitar 100 meter ya. Jadi rata-rata tingkatan abrasinya itu setiap tahunnya itu 100 meter. Kita perlu catat 100 meter. Nah, nomor 29 ini kita bisa mengisi dengan mencentang benar dan salah. Di sini ada pernyataan 1. Periode tahun berikutnya kemungkinan besar kawasan pesisir pantai Depok mengalami kemunduran garis pantai sebanyak lebih dari 400 meter. Nah, karena tadi kita lihat bahwa setiap tahunnya itu meningkat rata-rata 100 meter, maka kita bisa jumlahkan 400 ditambah 100, hasilnya 500 meter. Nah, untuk pernyataan 1 ini benar ya, karena di sini ada lebih dari 400 meter. Nah, kemudian ada pernyataan 2. 2 periode tahun berikutnya kemungkinan besar kawasan pesisir pantai Depok mengalami kemunduran garis pantai sepanjang lebih dari 700 meter. Ya, lebih dari 700 meter. Kita bisa jumlahkan karena di sini 2 periode tahun, maka 400 ditambah 100 ditambah 100. Nah, di sini ada 2 periode ya. 100 ditambah 100, hasilnya 600 meter. Karena di sini lebih dari 700 meter katanya, sedangkan hasilnya itu 600 meter itu kurang dari 700, maka hasilnya salah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pernyataan 3 di sini. Kemungkinan pada periode tahun terakhir sudah dilakukan pelestarian untuk mencegah akresi karena angka kenaikan akresi menurun. Nah, di sini periode terakhir itu katanya akresi menurun dibandingkan periode sebelumnya. Nah, kita lihat tabelnya ya. Nah, lihat di sini akresinya itu benar menurun di akhir tahun dengan periode sebelumnya. Jadi jawabannya benar ya, pernyataan 3 ini. Jawabannya benar. Nah, kemudian pernyataan 4. Periode tahun berikutnya tingkat akresi akan turun drastis menjadi 0 jika warga rutin mengunjungi pantai tersebut untuk rekreasi. Nah, di sini pernyataan 4 itu salah karena mengunjungi pantai untuk rekreasi itu tidak akan menurunkan tingkat akresi ya. Mengunjungi pantai untuk rekreasi itu tidak akan menurunkan tingkat akresi. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan 30. Berdasarkan informasi pada teks yang tadi ya, diagram
Pertama, alur pelayaran semakin lancar karena air semakin dekat ke daratan. Nah, di sini benar ya. Karena saat kapal berlabuh memerlukan kedalaman air tertentu, itu akresi membuat perairan menjadi dangkal dan abrasi merusak atau mengikis pantai, sehingga kapal menjadi sulit berlabuh. Karena di sini pelayarannya semakin lancar ya, karena tadi bahwa kapal itu memerlukan kedalaman air yang tertentu. Kemudian yang ini benar ya, kita centang. Habitat hewan terumbu karang semakin luas akibat peristiwa akresi selama bertahun-tahun. Nah, di sini jawabannya salah. Kenapa? Karena akresi itu membuat perairan menjadi dangkal, maka terumbu karang yang merupakan habitat hewan terumbu karang juga akan berkurang ya, akan berkurang bukan semakin luas. Kemudian yang ketiga, jika abrasi tidak diatasi, daerah pantai akan semakin banyak berkurang. Ya, yang ini benar karena abrasi itu bisa merusak atau mengikis pantai, sehingga daerah pantai akan berkurang. Benar. Kemudian yang keempat, terakhir, jika dibiarkan terus-menerus, abrasi dapat menyebabkan air laut membanjiri daerah di pesisir pantai. Betul ya, karena abrasi itu merusak atau mengikis pantai, sehingga abrasi ini dapat menyebabkan air laut membanjiri daerah di pesisir pantai. Jadi jawaban yang keempat ini benar ya. Jadi jawabannya benar, salah, benar, benar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam guruku istimewa.